Hi semuanya, welcome back with me Fitri Woksol. So today I'm with my workers. Hello. And then maybe you could introduce yourself. Okay, my name is Gitu Sicoko. I'm from Bali, Indonesia. And I'm Iwayan Agus Mustikantara. I'm from Bali, Indonesia. Oke, jadi kedua dari mereka adalah salah satu karyawan terbaik saya. Jadi berita baiknya mereka per tanggal 2 bulan depan sudah hire by factory. Iya. Ya? Benar. Jadi tidak under Woksol lagi. Tidak. Benar? Benar. Itu berita baik. Berita buruknya berarti udah nggak ada connection dong sama Woksol. Iya, tapi kita akan terus berkomunikasi. Oke, jadi Tara sama Coko di sini mau sharing sama teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang melihat dari TikTok, Facebook saya yang menyatakan, aduh Mbak Fitri cuman teman-teman yang gajinya besar nih yang di sharing sama kita. Tapi sebenarnya enggak, itu ada fase, ada proses bagaimana mereka bisa mendapatkan gaji tinggi seperti itu. Mungkin dari Coko dulu, gimana prosesnya kalian bisa ke Polandia? Nunggu berapa lama? Kalau saya dari mendaftar sampai apply visa sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun 6 bulanan. Kalau untuk Tara? Kalau saya sih Mbak 1 tahun lebih. 1 tahun Iya, lebih juga. nunggu visa, nunggu paspor dan lain sebagainya. Oke, awalnya kalian ini datangnya memang ke Woksol atau ke another agency dulu? Kalau saya sebelumnya kayak saya kan kuliah di kampus. Jadi saya tahunya kampus itu mencarikan agensi. Oke. Seperti itu. Kalau Tara? Nah kalau saya kan dulunya sempat ditawarin di agensi lain juga Mbak. Terus tahu-taunya dipindahkan ke Woksol yang saya tidak mau sebutin agensinya. Tapi yang jelas saya sudah ditaruh di sini, ya udah saya terima itu aja. Oke, jadi sebelumnya ada beberapa case ya teman-teman. Ada teman-teman yang memang mereka mendaftar direct untuk propose-nya Woksol. Ada yang propose-nya untuk agensi lain, tapi karena 1-2 hal dipindahkan ke Woksol, seperti itu ya. Dan Tara sama Coko saya yang jemput bukan ya? Iya benar. Oh iya benar. Tadi. Saya yang langsung jemput. Terus pertama kali menginjakan kaki di Polandia, rasanya apa? Tentunya ya saya rasakan dingin Pak. Dingin. Oh dingin kemarin. Waktu itu udah musim gugur. Oh musim gugur sama Udah kan mulai dingin. setahun Iya. ya. Pas setahun. Tapi kan karena awal-awal mungkin Pak masih penyesuaian. Terus langsung ke pabrik furniture ya, Iya. tanpa ada pengalaman apapun sebelumnya. Semuanya dari nol. Dari nol. Pertama kali apakah sudah langsung ke departemen tersebut atau ke departemen lain dulu? Tidak, saya langsung ditaruh di departemen tersebut yang sampai sekarang saya masih bekerja di sana. Tara juga sama. Iya. Departemen apa sih? Coba ceritain ke Kalau teman-teman. saya di Tapicar. Tapicar. Ngapain Tara Tapicar? Kalau di Tapicer kan ya buat tempat tidur, kursi juga, sofa gitu loh. Tapi sampai sekarang dari awal sampai sekarang udah ya banyak tipe lah. Banyak tipe kasur dan juga ada juga sofa, ada juga ya itulah bagian dari prosesnya sampai sekarang. Terus kan kalau teman-teman bilangnya ya Mbak Fitri itu cuman ngasih informasi dan sharing untuk teman-teman yang gajinya tinggi sistem akord, kalau yang rendah mana pernah mau di-sharing. Nih, coba jelaskan gajinya pertama kali ngeluh sama Mbak Fitri itu berapa? Jadi dari Coko apa dari saya, Pak? Coko dulu. Iya udah. Kalau saya dulu pertama pas ditaruh di sana terus dibilang akord, saya masih belajar dan mungkin bisa dibilang sangat lambat. Jadi pas bulan pertama saya hanya mendapatkan gaji 2.400, di bulan kedua masih 2.600, meningkat, udah pengen nyerah sebenarnya. Tapi kayak masa saya mau kalah dengan orang lain bisa, masa saya enggak. Jadi saya terus berusaha coba perbaiki, latih tiap hari ya astaga sekarang cari ininya ya, selahnya bisa kayak gimana. feel-nya tuh
Coba Coko, ada juga yang bilang gini, iya Mbak, kalau tenaga orang Indonesia tuh jangan disamakan dengan tenaga teman-teman dari Poland ataupun dari Ukraina atau negara lain. Ini posturnya Coko, coba Coko berdiri, posturnya seberapa? Ini Coko kecil. Tuh, lihat ya, Tara itu kayak standarnya orang Poland ya. Ini Coko itu mini, ya. Bahkan pertama waktu saya masuk di Tapicer, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa masa dia ditaruh di sini dia nggak bakalan kuat. Sampai ada yang bilang paling sebulan 2 bulan dia bakalan kabur. Sampai digituin saya. Ini loh, badannya kecil tapi bisa. Sekarang coba spill gajinya berapa? Ya lumayan. Enggak, boleh dong range-nya. Jadi kan teman-teman bisa tahu nih dari gaji bulan pertama itu 2.400, 2.600 masih berapa kali sih 2.000? 3 kali. 3 kali. 3 bulan pertama 3 ya. bulan pertama. Setelah itu ke 4.000. 4.000, 5.000. Sekarang berapa? 6.000 lah, 6.000, 7.000. 6.000, 7.000. Iya. Iya kan? Kalau Tara sendiri gimana? Kalau saya ini dari awal juga Pak. Iya. Ya kalau dari awal ya yang namanya nggak ada pengalaman kerja di bidang Tapicer yang saya tempati sampai sekarang ya susah Pak. Apa namanya? Yang ngajarin juga kan nggak bisa bahasa Inggris. Atau juga kita kan ditaruh apa namanya? Orang Indonesia pertama ditaruh di Tapicer gitu. Jadi kita kesulitan dengan bahasa, mau ngambil apa, mau ngambil ini, mau ngambil itu, bingung jadinya. Mau nanya ke siapa juga bingung. Nah, tapi itulah yang namanya proses Mbak kita jalanin. Bahkan saya pernah juga pertama kerja nih 2 bulan 3 bulan itu mau pengennya nyerah, pengen pindah. 3 bulan 4 bulan udah nemu selah, jadinya makin cepat ya itu sama beda-beda tipis sama cukup lah pengalamannya. Gaji pertama berapa? Gaji pertama sama 2.000 sekian lah, beda-beda tipis Mbak, paling 3 bulan pertama ya. sama 3 bulan pertama sama, akhirnya ya step by step 4.000 bisa. 5.000 bisa, sampai sekarang ya mungkin 6.000 lebih lah. Masih bisa menyaingi teman-teman yang lain kan? Masih. Seperti itu. Jadi gini loh teman-teman, kalau teman-teman menyatakan iya lah kami kan tidak punya pengalaman, terus jangan samakan tenaga kami. Kita memang tidak bisa menyamakan tenaga, tapi keinginan belajar lalu proses itu yang harus dihargai. Tidak pernah ada hasil mengkhianati proses. Seperti itu. Ini kalian bisa, saya aja badannya lebih besar dari Coko. Coba kamu pakai bampelan nggak deh? Maksudnya pakai untuk supaya kamu lebih tinggi sama-sama barang? Enggak. Nah, kalau ada di salah satu pabrik, teman kita juga Indonesia kecil kayak Coko, tapi kan tempat kerjanya itu harus tinggi. Jadi emang kita taruh kayak palet gitu supaya dia bisa seimbang, supaya dia bisa kerja. Dan sama di bulan pertama 2-3 tuh proses ya. Bulan selanjutnya tuh lebih enjoy sebenarnya. Kalau kita enjoy dan menikmati semuanya kan pasti bagus ya ujung-ujungnya gitu loh. Terus yang menguatkan kalian sampai untuk tidak berpikir pindah kabur itu apa? Karena teman kami. Ada teman saya bukan orang Indonesia, dia terus memotivasi bahwa kamu cuma butuh berproses, nanti kamu bakalan sampai di titik gajinya sama seperti saya, seperti itu. Ada orang luar tapi dia sudah seperti keluarga lah. Dia yang memotivasi kita. Nah kalau saya ya ada salah satu teman yang bukan di Tapicer Pak. Dia bilang kayak gitu juga, sama kayak Cukup. Bertahan dulu, nanti pasti nemu, kalau udah nemu selah enak kerjanya di sana. Nah, saya kan udah hampir nyerah tuh, dia bilang kayak gitu ya, saya bertahan. Akhirnya yang membuat saya bertahan sampai saat ini adalah kebiasaan, karena semua sudah terbiasa saya ambil seperti itu Mbak. Jadinya ya enteng gitu Mbak. Kalau awal-awal kan memang aduh stres, saya ngambil ini lupa, ngambil itu lupa, nggak bisa kerja. Jadi proses pertama kerja itu apa kalau untuk Tapicer? Ngambil material, of course pagi ya. Pagi material, baru kita memesan kotak kerangkanya itu. Yang ngebuat montage. Iya. Dari montage. Dan juga gini Mbak, menembak Mbak, memegang apa namanya alat-alat
Perkakas yang disediakan di sana kan bor kayak gitu. So, saya pernah terluka. Iya, 1 bulan di antara nggak masuk kerja loh. 1 bulan nggak kerja, kuku kena bor juga saya juga pernah Mbak. Ya itu kan namanya yang namanya proses Mbak memang Iya benar. Aduh. Terus juga saya mau nanya sama Tara kan tidak kerja terus ada kecelakaan kerja, penanganan apa yang dilakukan oleh Woxol? I mean pasti kan ada penanganan yang diberikan, ada juga agensi yang ya udah kalau kamu nggak kerja ya sudah tidak kerja. Apa sih sebenarnya ini plus juga buat teman-teman. Saya bukan promosi, of course saya promosi karena ini company-nya saya gitu loh, tapi saya ingin membuka lebar mata teman-teman, pemikiran. Pilihlah agensi yang benar-benar bisa membawa kalian seperti keluarga sendiri, seperti itu, dan memperlakukan kalian itu selayaknya manusia gitu loh, selayaknya kita sama-sama saling membutuhkan. Coba Tara yang punya pengalaman itu seperti apa? Ya waktu kena apa namanya? Gunting. Ya kena gunting Mbak. Yeah. Yang namanya kecelakaan kan Mbak, nggak ada unsur kesengajaan. Nah, Woxol, saya lapor ke Woxol, saya dijemput sama salah satu anggota dari Woxol juga, Barno, langsung diantar ke rumah sakit karena nggak bisa bahasa juga kan. Nah itu adalah salah satu plusnya untuk Woxol. Jadi ketika ada masalah apapun, jika masih di bawah naungan Woxol, kami masih bisa diurus apapun itu permasalahannya. Yang namanya masalah pasti bisa diselesaikan. Benar. Begitu. Itu sih pengalaman saya. Ya selama ini 1 tahun saya di bawah naungan Woxol ya baik-baik aja, tapi yang namanya manusia kan Mbak, ada juga yang nggak puas dengan apanya kan. Nah saya itu nggak mau bahas, tapi yang saya jalani sampai saat ini ya saya baik-baik aja karena saya nggak merasa ada masalah dengan Woxol. Jadi saya ikuti rulesnya, aturannya, bagaimana cara mainnya, dan ya saya aman sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya paling intinya sih bersyukur ya. Iya pastilah. Tapi kadang Pak, yang paling penting kita lupa bersyukur. Nah itu ya benar-benar itu yang agak-agak lupa susah ya. Terus kalau dari Coko, kalau bisa menggambarkan Woxol dalam 3 kata, apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Berkualitas. Dan pastinya perfect. Ya. Kalau Tara apa? Wih, kalau saya samain aja lah Mbak sama Coko. Nggak boleh dong. Apa? Kalau ya bertanggung jawab iya Mbak, bertanggung jawab. Terus apa ya? Susah Mbak, saya nggak pinter dalam nyebutin merangkai kata-kata ya, nggak pinter ya. Ya. Tapi saya sebenarnya Coko bilang sama saya, mereka Mbak pertanyaannya apa? Saya bilang buat apa kalian tahu? buat apa kalian tahu? Saya mau senatural mungkin pembahasan kita. Kenapa saya tidak mau menutupi apapun? Terus saya mau tahu dari pendapat kalian nih, kan rekruternya saya. Kita ketemu nggak ya di Indonesia saat itu? Pernah Mbak, sekali. Kalau Mbak datang ke Indonesia ya? Iya. Iya, kita ketemu ya. Iya. Di Tangerang. Iya. Terus Mbak mau nanya, siapa sih Fitri Woxol di mata Sucoko? Iya, alah. No peres ya, nggak peres. Mbak di sini no peres. Mbak Fitri itu sudah seperti orang tua, keluarga, sahabat. Pokoknya semuanya komplit. Dapat komplit. Karena nambah +1 abangnya kan. Iya. Dapat Mbak Fitri +1. Iya. Karena apa? Perfect lah Mbak. Yang penting mau bantu teman-teman dari Indonesia gitu lah. Selalu sih sebenarnya kalau hal-hal yang seperti itu, karena kadang gini loh, memang kalau orang melihat saya di dunia media sosial hahaha, tapi in reality gimana sesungguhnya saya? In reality kadang tuh Mbak Fitri itu adalah sahabat, terus juga atasan bisa dibilang bos dan juga teman juga sekalian. Kita bisa tanyain sesuatu hal yang belum kita ketahui dari Polandia itu apa sih. Kadang-kadang
saya juga nanyain apalah yang pengen kita tanyain gitu. Jadi karena terkadang mereka menyampaikan gini, wah ternyata beda ya Mbak Fitri di sosial media sama aslinya tuh jutek gitu. Enggak jutek. Jutek gimana kalau dibilang? Saya sih enggak jutek. Jadi apa Coko Mungkin sebenarnya? karena Mbak, orang-orang yang bilang kayak gitu mungkin karena belum kenal. Oh, iya, benar. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka tak sayang. Iya. Oh jadi ini sayang sama Mbak Fitri. Waduh, nggak boleh sayang-sayangan, Mbak. Jadi mereka ini salah satu karyawan yang menurut saya sudah kayak adik-adik saya sendiri. Mereka juga witness of part of my life. Mereka juga ngebantu saya di wedding saya. Mereka banyak yang berjasa. Saya selalu sampaikan sama mereka, kita as a professional kita saling membutuhkan. Tidak ada satu pihak pun yang menyatakan saya lebih kuat. Jadi saling menghargai, saling komunikasi, saling menguatkan satu sama lain, seperti itu. Terus tapi kalau di dunia setelah bekerja, di dunia tidak profesional, mereka bisa datang kapan saja ke rumah saya, ngerampok rumah saya. Iya, waktu itu Gitu. Mbak yang undang, jadi saya banyak banget ada sesuatu yang Karena- tidak ada di Polandia Mbak punya gitu loh. Iya, jadi mereka everyone, not only them, honestly I treat like my little brothers gitu loh. Jadi kayak walau saya tidak punya saudara ya, jadi nggak, karena anak tunggal, so saya pikir mereka itu udah kayak benar-benar saudara saya. Siapapun yang datang ke rumah saya tidak pernah menutup pintu dan saya tidak pernah menutup lemari kulkas serta lemari lainnya. Terutama lemari kulkas. Iya, jadi karena menurut saya sometimes mereka terlalu fokus kerja dan mereka tidak bisa menikmati waktu-waktu melebihi seperti saya. Kalau saya kan masih ada waktunya mungkin bisa mencari produk-produk Indonesia, kalau mereka tuh nggak ada gitu. Jadi sometimes kalau saya bilang ayo kita makan bakso, karena I know gitu loh, it's quite difficult for them to find some Indonesian food. Of course rindu ya sama rumah pastinya gitu. Mbak, aduh. Jadi sama, semuanya sama gitu loh. Banyak kadang yang ya karena mungkin Mbak Fitri hanya dekat sama satu pihak, enggak gitu loh. Bahkan sama yang lain juga last time ya, Iya. gitu loh. Jadi enggak karena hanya itu, seperti itu loh. Dan saya juga mau membuka mata teman-teman yang ada di Polandia. Bekerja di Polandia itu tidak mudah. Saya mendapatkan satu video di TikTok dari anak Indonesia juga, PMI menyatakan kalau kamu sudah mendapatkan gaji di 10 juta, 9 juta, 8 juta di Polandia, kamu sudah harus bersyukur. Benar nggak? Benar Mbak. Karena kan semua prosesnya itu berbeda, semua kebutuhan orang berbeda gitu. Tinggal bagaimana kitanya seperti itu. Terus sekarang kan sudah 1 bulan kemudian, karena kan sekarang lagi proses pembuatan WP untuk company. Iya. Makanya kan masih ada proses tunggu nih 1 bulan. Bagaimana rasanya dan kalian sudah mendapatkan list, selamat nama-nama di bawah ini, tanggal 2 November sudah bergabung di company-nya. Perasaannya apa Coko? Kalau saya sih senang, tapi ada sedihnya juga. Ada kekhawatiran apa sedih? Oh, Ya, khawatir. Kekhawatirannya dulu Mbak ya. Kalau saya mulai pada saat itu sudah dikontrak Wersal dan sudah tidak di bawah naungan Wersal lagi, segala sesuatu yang kita butuhkan kita harus urus sendiri. Jadi ya mungkin karena kendala bahasa juga kan Mbak, itu yang menyebabkan kami terlalu berpikiran seperti itu. Padahal ya mungkin masih bisa digunakan translate. Sebenarnya in reality kalau kayak dokumen atau hal yang masih kita bisa bantu, mungkin bisa kita bantu secara general, tapi tidak bisa yang kayak mungkin kalian punya masalah di pabrik kami membantu menyelesaikan, itu tidak bisa gitu loh. Kalau sekarang kita masih bisa karena kalian under Vauxhall. Tapi kalau kayak misalnya Mbak, aku mau perpanjang paspor, gimana ya prosesnya, bantu dong ini itu kita masih oke gitu loh. Masih proses-proses yang as a general kita juga bantu gitu loh, masih bisa gitu. Kalian sudah apply TRC ya? Sudah. Kapan? Bulan Tanggal 12 bulan 5. Bulan 5. Bulan 5, iya. Proses kalian mengapplykan TRC seperti apa? Ya
prosesnya cuma ikutin Kita terima beres. ya, cuma ada tanda tangan, Tinggal tanda tangan fingerprint, dokumen. diurus yang dicap merah itu paspornya kan Pak. Ya itu sampai ya itu aja. Terima Berarti beres. tinggal beres aja ya, Iya, nggak capek ya. Ya, nggak capek. Ya, itulah. Pergi juga diantar nggak? Diantar Mbak, diantar. Itulah plusnya Voxel. Plusnya Kita tinggal Voxel. fokus Segalanya kerja, diurus. semua dokumen sudah ada yang mengurus, Iya. tinggal menerima bersih. Iya. Terus kalian juga bulan berapa sih kalian keluar dari rumah? Bulan Februari. Februari. Jadi kalian tuh cuma 3 bulan apa 4 bulan di sini, terus kalian keluar dari rumah cari rumah sendiri ya? Iya. Kenapa? Kalau Mbaknya dari saya dulu Mbak ya. Ya. Kalau Mbaknya tanya kenapa, ya mungkin karena satu, menurut saya banyak orang dan juga susahnya kita di banyak orang itu kadang ada yang merokok, kadang ada yang juga yang nggak merokok kan. Voxel juga menetapkan aturan juga di rumah itu karena rumah itu memang punya Voxel. Memang untuk karyawan Voxel di sana diistirahatkan setelah kerja ataupun dari mana. Nah, kita pindah karena suatu alasan. Ada seseorang yang nggak merokok dan juga perokok. Jika kepergok orang yang merokok di dalam ruangan ataupun di mana, nah yang kena denda itu semua, tidak ada toleransi apapun. Ya udah kalau ya kena aja. Nah, jadi saya merasa risau dengan hal itu kan Pak. Jadi Risau dengan gaji ya berkurang terus Iya. kan? Nah iya, itu masa- takutnya kita bertengkar dengan Iya, iya, benar. sama. Jadi kita mengalah ya udah kita nyari mes sendiri biar apa namanya ya nggak untuk bebas merokok juga, cuma Selain aturannya itu, memang kayak gitu di Polandia. mempersiapkan diri karena kita kan setelah 1 tahun akan ditarik pabrik. Kalau sudah ditarik pabrik kan kita otomatis mau nggak mau harus Iya. di rumah sendiri. Jadi kayak membiasakan diri dulu, mempersiapkan awal. diri lebih awal. jadinya Pak. Benar. So sama nggak sih sebenarnya aturannya tinggal di rumah Voxel dengan tinggal di rumah orang lain yang langsung kalian sewa? Sama sih. Kalau Sama. kayak merokok itu kan emang nggak Obligasi boleh di dalam ya. rumah. Tapi kadang-kadang kalau kita masih berbanyak itu kan nggak enak ngasih tahunya. Tahunya dikira kita sok gini sok gitu. Jadi mending kita nyari rumah sendiri, kita bisa memanage. Iya, diri berapa kita orang sendiri. seperti itu. Jadi intinya keluar rumah merasa tidak nyaman, tidak berbuat tapi kena getah. Dan Iya. daripada komunikasi tidak baik sama teman yang lainnya, lebih baik berusaha untuk memandirikan diri sendiri. Iya. Jatuhnya lebih murah juga ya. Iya. Jatuhnya lebih Lebih murah murah. karena kan kita nggak pernah tahu setiap orang pakai air berapa banyak dan Iya. kalau kalian kan bisa memanage nih, wah bulan ini kita mahal banyak loh bayar, besok airnya nggak boleh segitu kan, bisa Iya. manage. Tapi kalau satu rumah itu ramai orang ya nggak bisa manage gitu. Benar. Jadi terakhir kalian mau say something buat teman-teman PMI yang ada di luar sana? Nah, oke. Kalau pesan saya nih buat teman-teman yang mau bergabung dimanapun itu, yang namanya kita kerja di bawah naungan agensi apapun itu, siapkan mental, kekuatan. Yang namanya kita kerja sama orang itu pasti ada lika-likunya, itu pasti ada tantangannya sendiri. Jadi jangan mau ketika ada orang yang kabur lah apalah dibilang di sini kerja enak, di sana kerja enak, jadi satu kerjaan nggak selesai gitu. Benar. Jadi coba lewati sebulan, 2 bulan, 3 bulan sama kayak proses saya yang saya rasakan di Versal. Itulah yang saya rasakan. Pertama kali kerja, kedua kalinya, ketiga kalinya dan seterusnya sampai sekarang ya, karena biasa gitu jadinya. Itu saja sih, jangan mau terpengaruh sama orang yang kabur. Mungkin dia nggak betah mungkin di sana, mungkin dia nggak betah dengan kondisi tempat kerjanya dia seperti apa. Jadi udahlah, Karena jadi kemampuan iya. dan kebutuhan orang berbeda-beda. iya berbeda-beda. Belum tentu mereka ditempatkan di tempat kamu itu bisa. Iya. Jadi jangan pernah kayak merasa kamu bisa mensecure hidup orang saat mengajak mereka kemana-mana. Dia kan pikirannya biar dia ada yang diajak Pak di Iya, sana gitu. benar.
Ya tahu-tahunya ya iya kalau mungkin lebih baik, tapi kalau lebih buruk gimana? Ya, Yang kita menyesatkan merasa pasti kita, guilty Pak. ya. Iya. Ya, benar. Coko? Kalau dari saya sih pesannya cuma satu, kalau ada yang ngejelekin Woksol gitu di luar, jangan dipercaya, karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana di Woksol, bagaimana tanggung jawabnya. Bahkan di luar jam kantor pun saya menghubungi pihak Woksol masih tetap diurus. Jadi jangan percaya berita-berita hoax di luar tentang Woksol. Itu aja. Ini terpaksa nggak sih ngomongnya? Enggak. Saya kan mengatakan kenyataan bagaimana yang saya rasakan. Jadi sebenarnya saya juga kalau buat yang seperti ini sebenarnya bukan untuk testimoni, hanya untuk membantu teman-teman PMI lainnya melihat banyak kok PMI yang sukses, tapi memang ada aturannya, ada cara mainnya seperti itu. Dimanapun yang namanya Iya, kerja kan pasti ada aturannya. Mbak. Yes, ada aturannya. Kalau nggak mau diatur, mending jadi bos aja, Mbak. Benar, buka sendiri. Bukan sendiri apa di Benar-benar. workshop apalah ya. Iya, gitu ya. benar. Tapi Jadi yang namanya juga manusia, Mbak, pasti kan ada pendapatnya lah, Mbak. Saya nggak Benar. mau tahu urusan yang ya mungkin yang kabur atau yang bagaimana, itu pilihannya dia. Itu adalah jalannya dia. Silahkan ambil jalan itu dan saya tentukan jalan saya sendiri. benar, tapi sebelum kabur alangkah baiknya untuk mencoba dan mempraktekkan dulu. Yang selalu Mbak sampaikan adalah cobalah selama 3 bulan. Benar nggak? Benar, Mbak nggak benar, pernah benar. bilang stay ya setahun. Pernah nggak Mbak bilang begitu? Enggak sih. Mbak cuma bilang stay lah 3 bulan. Bulan pertama itu adalah perkenalan, bulan kedua adalah kebiasaan, bulan ketiga kalian baru tahu kalau kalian bisa atau enggak di sana. Terus saya nggak pernah tuh nyampein sama anak-anak stay ya setahun, pernah nggak? Enggak sih. Nggak pernah, Pak. Bahkan Itu kayak maksa banget jadinya iya, kesannya. jadi Mbak bahkan sampai bilang kalau mau resign bagaimana prosesnya. Mbak sampai kasih tahu ya Iya. proses resign. Terus kalau kalian pergi ke agensi lain mau kabur atau mau resign, cuman ngasih tahu aja apa sih nama agensinya gitu, supaya apa Mbak juga bisa kasih pandangan ini agensi bagus enggak, track recordnya bagus atau enggak, seperti itu. Karena somehow tuh enggak semua agensi itu bagus. Iya, seperti benar, itu benar. karena kan ada track record yang mereka kadang tidak membayarkan taxnya teman-teman. Jadi pesan saya, cek working permit kalian sekarang, lihat berapa jam. Minimum jam saat ini adalah 180 atau 160 dengan minimum gross salary 4.400 atau 4.300 sekian. Kalau di bawah itu artinya kalian bekerjanya dalam tanda kutip jalan-jalan seperti itu. Jadi tolong dicek working permitnya teman-teman. Dan aku pikir cukup sekian. Selamat, congratulations adik-adik. Terima dulu ya. kasih. Ampun. You know, I feel so happy when I see like, wow, it's a lot of people. It's like honestly every 3 months ya. Setiap 3 bulan saya tuh dapat list yang teman-teman yang di hire. Sebenarnya itu yang di hire bukan hanya teman-teman setelah 1 tahun, tapi kinerja teman-teman juga seperti apa gitu. Dan mereka juga menanyakan dengan kita, mau nggak, waktu saya ditanya boleh nggak Coko diambil, saya tuh sebenarnya mau jawab boleh nggak ya gitu. Tapi itu kan another journey, the best journey for you in the future gitu loh. Jadi ngumpulin uang, kirim ke Indonesia, punya rumah, punya semuanya, balik ke Indonesia, keluarga dan lain sebagainya. So cukup sekian video dari kami, terima kasih, sampai jumpa kemudian, bye bye. See you. See you.